Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Kepada teman-teman penyangka, apakah ada pertanyaan? Jika ada, waktu dan kesempatan akan diberikan. Baik, di sini saya ingin bertanya ke presenter pertama, mengapa kalian memilih metode bidang hingga Orde 2 untuk menyelesaikan persamaan Poisson? Mengapa tidak menggunakan metode-metode yang lain? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Mengapa kami memilih metode bidang hingga Orde 2? Karena yang pertama akurasi nilai yang tinggi, di mana metode ini memiliki tingkat darah OH kuadrat yang cukup akurat untuk pendekatan solusi pada perumusan. Yang kedua, rumus ini rumus beda hingga Orde 2 sederhana dan mudah diimplementasikan terutama untuk bentuk domain persegi dengan titik isi yang teratur seperti yang pada soal. Terus yang ketiga, stabil dan simetri. Mengapa kami tidak memilih metode lain? Karena metode lain itu lebih tinggi, karena lebih kompleks, memerlukan hitungan tambahan atau tidak sesuai dengan bentuk B sederhana pada soal. Metode beda hingga Orde 2 menjadi lebih praktis, efisien dan cukup akurat untuk kasus pada soal. Selanjutnya metode yang kedua, jika domain bukan rumusan persatuan, misalnya bentuk lingkaran atau bentuk yang lainnya, maka metode beda yang kedua masih bisa digunakan. Lalu apa tantangannya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Dari bentuk pertanyaannya, jika domain bukan bentuk sempurna satuan, misalnya bentuk lingkaran atau bentuk lainnya, apakah metode beda hingga masih bisa digunakan? Lalu apa tantangannya? Nah, metode beda hingga masih bisa kita gunakan meskipun domainnya bukan bentuk sempurna satuan. Namun pada penerapannya akan menjadi lebih rumit. Tantangannya adalah dengan dalam mengatur grid yang tidak terstruktur atau tidak sejajar sungguhnya, serta mendefinisikan kondisi batas secara presisi. Dalam kasus tersebut, metode elemen beda hingga lebih fleksibel kita gunakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya pada materi ketiga. Dalam kasus 2, mengapa kalian memilih metode implisit vektor paralel dibandingkan metode eksplisit? Apakah di sini teman-teman membandingkan hasilnya secara numerik? Baik, saya akan menjawab untuk pertanyaan nomor 3. Kami menggunakan metode backward Wengler karena lebih stabil untuk langkah waktu besar, sehingga cocok untuk simulasi jangka panjang tanpa menyebabkan instabilitas numerik. Kami membandingkannya dengan metode eksplisit. Untuk itu teman-teman bisa lihat pada slide terakhir PPT kami, dan di situ terlihat bahwa metode implisit lebih stabil walaupun sedikit kurang akurat secara temporal. Baik, di sini saya akan bertanya kepada pemateri keempat. Dalam penyelesaian persamaan panas satu dimensi menggunakan metode implisit berulat Euler, bagaimana metode ini membentuk sistem persamaan tridiagonal untuk memperoleh solusi stabil dan sejauh mana pengaruh nilai delta X sama dengan 0,05 dan delta T sama dengan 0,05 terhadap stabilitas serta akurasi hingga waktu T sama dengan 0,05. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang keempat. Metode Maxwell-Euler membentuk sistem persamaan tridiagonal yang efisien dan stabil untuk semua delta T sama dengan 0,05 jenjang stabilitas. Tetapi karena nilai alfanya yang sangat besar, akurasi temporalnya menurun, sehingga solusi cenderung terlalu halus dan kehilangan detail perubahan suhu sehingga waktu T sama dengan 0,06. Baik, berikutnya kami ingin bertanya kepada pemateri yang kelima. Dari grafik solusi yang ditampilkan di slide, apa interpretasi kalian terhadap kestabilan solusi seiring waktu? Terima kasih. Baik, selanjutnya saya
akan menjawab pertanyaan yang terakhir. Jadi grafik menunjukkan bahwa solusi dari metode implisitnya itu cenderung konvergen dan tidak berosilasi. Dan ini sejalan dengan teori bahwa backward Euler itu stabil secara tidak bersyarat. Jadi bisa disimpulkan kalau grafik solusi itu menunjukkan bahwa solusi yang digunakan itu stabil. Karena kita bisa lihat pada grafik itu yang pertama tidak ada osilasi atau divergensi. Kemudian yang kedua langkah waktunya menghasilkan kurva yang konsisten dengan perilaku fisis persamaan panas.